Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada hari ini untuk kita membahas materi tentang perencanaan pelayaran part ketiga, yang dimana part ketiga ini akan menjelaskan apa itu proyeksi peta, jenis dari proyeksi peta, dan bagaimana sistem dalam memproyeksikan peta tersebut. Sebelum kita mulai pada part ketiga, semoga Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai dalam keadaan sehat, begitu juga dengan teman-teman yang menonton, dan tetap stay di rumah agar tidak terjadi penularan COVID-19 ini. Part ketiga ini membahas bab tentang memproyeksikan sebuah peta. Sebelum kita masuk ke bagian dari jenis dan sistem dalam memproyeksikan peta, kita harus tahu terlebih dahulu proyeksi peta ini apa dan apa tujuan dari memproyeksikan sebuah peta. Nah, jadi proyeksi peta ini yaitu pemindahan bentuk bumi yang berbentuk 3 dimensi dipindahkan ke bidang datar yang dalam bentuk 2 dimensi, sehingga berbentuklah sebuah gambar dari perpindahan kulit bumi yang 3 dimensi tadi ke bidang datar. Nah, itu yang dimaksud dengan proyeksi peta. Di sini juga ada pengertian yang lain. Proyeksi peta adalah proyeksi atau cara memindahkan garis paralel dan meridian dari globe atau bidang lengkung menuju ke bidang datar. Nah, tentunya dalam proses pemindahan kita tidak boleh main-main, karena apabila kita tidak serius atau tidak fokus dalam pemindahan globe atau kulit bumi ke bidang datar, maka bentuk real dari bumi tidak akan kita dapatkan di bidang datar tersebut, sehingga ada beberapa ketentuan dalam memproyeksi sebuah peta. Nah, di sini ada 3 ketentuan dalam apabila kita ingin memproyeksikan peta. Yang pertama yaitu equivalent. Equivalent ini yaitu agar luas permukaan yang dirubah itu harus tetap atau real. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan equidistant. Nah, yang dimana jarak antara satu titik ke titik yang lain di daerah yang dipetakan harus tetap. Nah, di sini kita main di skala. Jadi bentuk real bumi yang begitu besar, nah itu kita kecilkan, kita pindahkan ke bidang datar dengan memainkan skala, sehingga bentuk real dari bumi pada saat kita memindahkan di bidang datar itu tidak berubah sama sekali, atau tidak ada distorsi atau penyimpangan pada saat memindahkan tersebut. Yang ketiga yaitu conform, yang dimana bentuk yang diubah harus tetap. Di sini yaitu bentuk seperti daratannya, pulaunya, pulau-pulau kecilnya. Nah, di situ juga harus tetap ada pada saat kita memindahkan bentuk bumi ke bidang datar. Itu adalah 3 ketentuan yang harus kita penuhi apabila kita ingin memproyeksikan sebuah peta. Kita lanjut ke jenis-jenis proyeksi. Jenis proyeksi ini terbagi menjadi 3, dan di setiap jenis ada sistem atau posisi sumbu yang harus diterapkan apabila kita ingin memproyeksikan sebuah peta. Nah, jenis proyeksi ini yang pertama
yaitu azimutal atau bidang datar, kemudian ada kerucut, dan yang ketiga ada silinder. Yang pertama kita akan membahas tentang proyeksi azimutal atau bidang datar, yang dimana proyeksi azimutal ini merupakan proyeksi peta yang menggunakan bidang datar sebagai proyeksinya. Ini adalah sebuah bentuk bumi atau globe. Nah, ini yaitu sebuah bidang datar. Jadi, kita ingin memindahkan sebagian dari bentuk bumi ke bidang datar, persis sesuai dengan apa yang ada di bumi. Bisa dilihat posisinya, ada yang A harus sejajar A, B harus sejajar B, C harus sejajar C, dan begitu juga sampai ke H. Bentuk H di bumi harus sejajar dengan bentuk H yang berada di bidang datar. Nah, ini merupakan bentuk sistem proyeksi normal. Nah, sistem bentuk konversi transversal ini yaitu memproyeksikan peta dari timur ke barat atau dari barat ke timur atau tegak lurus dengan garis ekuator. Nah, kalau yang sistem normal itu memproyeksikan sebuah bumi dari utara ke selatan maupun dari selatan ke utara, sehingga proyeksi ini bersinggungan langsung dengan kutub. Nah, yang ketiga yaitu sistem proyeksi miring, yang dimana sistem proyeksi ini menyinggung salah satu tempat antara kutub dan ekuator, sehingga kalau kita ambil dari arah mata angin, posisi miring ini kita ingin memproyeksikan dari timur laut ke barat daya atau dari barat laut ke tenggara. Nah, berbentuk miring dari bentuk bumi. Oke. Nah, hasil dari proyeksi azimutal ini bisa kita lihat seperti pada gambar ini. Berbentuk bulat persis seperti kita memindahkan sebuah globe ke bidang datar atau mengkopikan dari bentuk bumi atau globe ke bidang datar. Itu yang dimaksud dengan jenis proyeksi azimutal. Kemudian kita masuk pada jenis proyeksi yang kedua, yaitu proyeksi silinder. Proyeksi silinder yaitu menyinggung daerah permukaan bumi untuk menggambarkan wilayah luas dan wilayah khatulistiwa. Nah, ada beberapa kelebihan dari penggunaan proyeksi silinder ini, yaitu kita mampu memproyeksikan seluruh bentuk bumi atau seluruh bentuk globe, yang dimana proyeksi ini mampu menggambarkan daerah yang sangat luas. Yang kedua, dapat menggambarkan daerah sekitar khatulistiwa, dan proyeksi ini juga pada di daerah kutub yang berupa titik digambarkan seperti garis lurus, seperti kita lihat pada slide ini. Nah, seperti ini. Ini merupakan hasil dari memproyeksikan sebuah peta dengan proyeksi silinder. Peta yang sering kita dapatkan di toko-toko buku, yaitu menggunakan proyeksi silinder. Pada jenis proyeksi silinder ini juga mempunyai 3 sistem proyeksi yang digunakan, yaitu sama seperti yang azimutal tadi, yaitu ada yang jenis normal, yaitu jenis normal memproyeksikan peta dari utara ke selatan, jadi berbentuk tabung seperti ini. Nah, kemudian
berbentuk transversal dari barat ke timur, sehingga berbentuk seperti tabung yang terguling atau yang tumbang atau yang jatuh, berbentuk seperti itu. Kemudian berbentuk miring, yaitu dari timur laut ke barat daya, atau sistem tabung yang posisinya miring. Nah, itu merupakan sistem dari memproyeksi peta pada bidang proyeksi silinder. Hampir sama dengan sistem proyeksi di azimutal tadi. Kemudian kita masuk ke jenis proyeksi yang ketiga, yaitu proyeksi kerucut, yang dimana proyeksi kerucut menggambarkan bidang proyeksi berbentuk kerucut yang menyinggung bola bumi. Nah, proyeksi kerucut ini juga mempunyai 3 sistem, yaitu normal, transversal, dan miring. Kalau normal, yaitu garis singgung bidang kerucut pada bola bumi terletak pada satu paralel, yaitu pada bagian utara atau selatan. Nah, kemudian pada sistem transversal, sumbu kerucut berada tegak lurus terhadap sumbu bumi, yaitu dari timur ke barat atau dari barat ke timur. Begitu juga dengan sistem miring, yang dimana sumbu kerucut berbentuk garis miring terhadap sumbu bumi yang berada pada timur laut ke barat daya ataupun dari barat laut ke timur. Hasil dari memproyeksikan dengan metode kerucut ini akan menghasilkan gambar seperti ini. Inilah hasil dari memproyeksikan globe bumi di sebuah bidang datar menggunakan jenis kerucut. Itulah 3 jenis proyeksi dan sistem memproyeksi dalam sebuah peta. Proyeksi pemindahan peta ini agar tidak terjadinya distorsi atau penyimpangan dalam memindahkan sebuah kulit bumi atau globe pada sebuah bidang datar. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai ada pertanyaan, bisa ditanyakan di Google Classroom kita, nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Dan bagi teman-teman, apabila dalam penyampaian saya ada kekeliruan, boleh dikomen di kolom komentar di bawah ini. Baik, channel ini jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman yang membutuhkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.